Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Dia dan tidak ada yang kita sembah kecuali Dia. Hanya Allah lah Tuhan yang esa, ketulusan dan janji kemenangan kepada hamba-Nya yang setia, serta yang memuliakan orang-orang yang berjuang di garis hukum. Sungguh hal itu menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Mulia lagi Maha segala-galanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalani perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita dan menjauhi segala larangan dari Allah maupun dari Rasul. Dan marilah kita selalu bersyukur bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kedamaian, kenyamanan, keselarasan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kita insya Allah bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan untuk datang sholat Jumat, untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita di bulan Ramadan. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini familiar, ayat ini sudah hafal, ayat ini sudah kita pahami setiap bulan Ramadan selalu tampil. Dan Ramadan itu berasal dari 5 huruf, yaitu Ra, Mim, Dha, Alif, Nun, dan Ra. Kalau kita memahami dari pelajaran para guru baik di pondok maupun di sekolahan, ada yang memahami bahwa Ramadan itu adalah rohnya rahmatullah, mimnya berasal dari ma'rifatullah atau mengenal Allah, dan dha-nya adalah menyuhullah atau tamu Allah, dan alif adalah huruf pertama lafaz Allah, dan nun-nya adalah nurullah atau cahaya ilahi. Jadi Ramadan adalah upaya menjemput rahmat Allah yang paling besar, yaitu kita dapat mengenal Allah. Untuk mengenalnya, maka kita harus berkunjung ke rumahnya untuk menjadi tamunya. Ketika kita menjadi tamunya Allah, sudah pasti akan disuguhi hidangan dari langitnya, yaitu Allah sendiri yang akan bertajalli sebagai nurullah atau nur ilahi. Itu sebabnya saat Ramadan tiba, maka kita semua akan melaksanakan saum
ada dua kegembiraan bagi mereka yang melaksanakan saum, yaitu waktu berbuka dan waktu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka dengan saum yang sungguhnya, maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan purnama, malam yang terang benderang tetapi bukan terangnya siang. Akhirnya kita akan mendapatkan nanti insya Allah Idul Fitri, yaitu turunnya hidangan rohani dari langit yang terdekat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit-Mu, yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagi kami. Maka marilah kita menjalani saum dengan sebenar-benarnya, dan saum secara syariat kita adalah melaksanakan puasa. Sidang Jumat yang berbahagia, dengan berpuasa kita dibimbing oleh Allah kepada hidup praktis dan mempergunakan alam materi untuk kebutuhan yang diperlukan tanpa pemborosan. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan faedah-faedah berpuasa. Yang pertama adalah dari sisi jasmani atau fisik. Dengan berpuasa kita dapat mengatur, menjaga dan merencanakan kesehatan tubuh sepanjang tahun. Jadi kita bisa merencanakan kesehatan tubuh kita sepanjang tahun. Begitupun mencegah timbulnya bermacam-macam penyakit yang bersumber dari makanan dan bersumber di dalam perut. Tentang ini Islam menganjurkan agar kita memakan makanan yang halal dan thayyibah. Halal secara hukum, thayyibah baik. Halal sudah didapat, halal mudah dicerna. Dan kita tidak melahap sekenyang perut. Tentang ini Islam memperingatkan agar kita tidak rakus dan tidak tamak, bahkan dianjurkan tidak makan sebelum lapar dan tidak makan sebelum lapar dan setelah makan tidak sampai kenyang. La naqulu kata najua wa idza akalna la nasbah. Maka dengan berpuasa kita dipimpin membentuk keluarga sehat bahagia yang dipupuk dan dibesarkan menurut disiplin sempurna dengan makan minum barang yang halal dan thayyibah. Dalam hal ini kita juga dinyatakan oleh Allah, wa antum a'lamu in kuntum mu'minin. Kalau kita betul-betul beriman, Allah akan meningkatkan derajat kita. Dan faedah puasa dari bidang pengetahuan psikologis. Dengan berpuasa kita dianjurkan untuk selalu mentilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadarus itu artinya mempelajari, dan juga disitu mengandung membaca, qiraah, mentilawah, menganalisa, dan juga kita memperhatikan sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk mengetahui orbit dan rotasi bumi dengan makna terwujud pergantian siang dan malam dan pembagian waktu, bahwa gerak semua benda angkasa, begitupun massa dan gravitasinya adalah tersendiri masing-masingnya menurut Allah. Dan kebetulan bulan Ramadan tahun ini di akhir bulan ditandai dengan gerhana matahari total di sebagian wilayah Indonesia Timur. Bahkan di sini bisa melihat gerhana cincin dan lain sebagainya. Maka dengan gerhana itu menunjukkan bahwa saat itu terjadi ijtima, bahasa astronominya adalah konjungsi antara bulan dan matahari. Karena perjalanan matahari dan bulan ke barat di langit dan bagi bulan selalu lebih lambat, maka waktu maghrib bulan sudah di atas ufuk walaupun belum terlihat oleh mata. Maka bagi yang mempercayai bahwa bulan sabit atau hilal di atas ufuk itu melaksanakan Id, dipersilahkan. Bagi yang harus melihat juga dipersilahkan, karena melihat ada yang melihat dengan ilmu dan melihat dengan mata kepala.
Dan saat ini sudah terbukti di aplikasi Stellarium kita bisa melihat perjalanan benda-benda angkasa termasuk bulan dan matahari. Sidang jemaah yang berbahagia, dengan berpuasa kita dididik memperdalam Al-Quran sebagai kitab suci, selaku kitab suci terakhir dalam tata surya di planet bumi ini, serta diberi kesempatan agar lebih tekun mempelajari ayat-ayatnya yang semuanya berisi ilmu-ilmu dari Allah Ta'ala. Bahkan memberikan pengetahuan baru yang selama ini belum disadari sebagai manusia. Tentang ini Al-Quran menyatakan kelengkapan isinya dan peningkatan ilmunya. Al-Quran adalah sumber ilmu. Orang Amerika pun mempercayai, mengakui bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu, namun jarang yang mempercayai. Maka oleh karena itu kita selaku umat muslim percaya bahwa Allah membukakan ilmu disusunkan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Kalau dulu belum ada teknologi secanggih ini, saat ini kita bisa BAB di kamar mandi sambil pesan makanan. Kalau dulu tidak bisa. Saat ini kita bisa komunikasi dengan santro, teman kita, saudara kita di Jakarta Raya. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah membukakan ilmu disusun dengan kecerdasan dan peradaban manusia, sebagaimana di dalam surat Shad ayat 87-88. Inna in huwa illa dzikrul alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Bahwa inilah Al-Quran adalah petunjuk, peringatan untuk semesta alam, dan kamu akan mengetahui perkabaran kebenarannya sebentar lagi. Zaman Nabi sebentar lagi, sekarang sebentar lagi. Artinya apa? Ya, suatu saat nanti akan terjadi ilmu pengetahuan yang sebetulnya itu sudah bersumber dari Al-Quran. Maka dengan berpuasa, kalau kita melihat dalam bidang ekonomi, kita dididik hidup hemat teratur, makan dan minum pada waktu tertentu dengan menu yang direncanakan. Maka akan kecewalah mereka yang melaksanakan puasa tanpa kesadaran hingga menyajikan makanan yang berlebihan dan pada yang lain. Allah tidak suka kepada sesuatu yang berlebihan atau berdosa. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 31, Kulu wasrobu wala tusrifu. Kamu makan dan minumlah, tapi janganlah kamu melebihi batas. Sidang jemaah yang berbahagia, maka dengan berpuasa kita akan mengadakan hubungan sama manusia tanpa memandang peradaban tingkat sosial, antara si lemah dan si kuat, antara si miskin dan si kaya. Hal ini terlaksana waktu sujud bersama di masjid seperti saat ini. Allah memperingatkan supaya orang beriman mengadakan hubungan horizontal agar masyarakat tidak jadi hina dan melarat. Dengan hal lain istilahnya qabdu minallah wa qabdu minanas. Sidang jemaah yang berbahagia, oleh karena itu maka dalam hal Ramadan ini salah satunya yang terpenting adalah kita meningkatkan diri kita untuk ketakwaan. Takwa adalah keinsafan, kesadaran. Manakala diri kita ini sudah tingkat ketakwaan dan kesadaran dalam alam-alam yang tinggi digambarkan oleh Allah seperti langit. Langit adalah kata-kata metafora, kata-kata siloka, kalimat yang berisi amsal, artinya manusia yang di atas leher kepala itu adalah sebuah langit 7, lubangnya 7, ada 2 lubang telinga, 2 mata, 2 hidung dan 1 mulut. Itu artinya yang 7 itu harus kita kondisikan, maksimalkan sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang madani, untuk bermanfaat di seluruh alam ini. Karena misi Nabi Adam adalah kesejahteraan untuk umat manusia di planet bumi, juga diteruskan oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dengan kita menjadi orang yang rahmat, kasih sayang, insya Allah akan membimbing kita, dan kita nanti jalan pulang kepada Allah, kita menjadi insan yang betul-betul diridhoi. Karena sejatinya kalau kita mau mengerti sejati kita, kita adalah makhluk rohani, dan kita difasilitasi tubuh ini harus bisa mengantarkan sang jiwa kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan tersesat. Maka salah satunya kita juga dianjurkan untuk melaksanakan saum supaya kita
bisa memberikan bekal kepada diri kita masing-masing, sebagaimana din atau agama itu sebenarnya adalah untuk melindungi diri kita sendiri dari kejahatan diri kita sendiri. Agama adalah untuk memproteksi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri, karena tidak mungkin orang lain berbuat jahat pada kita, dan semua itu adalah kembali pada kita. Selama kita tidak berbuat yang buruk, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Aku akan menolong orang-orang yang beriman dan Rasul pada kehidupan di dunia ini dan nanti kehidupan pada hari terjadinya kesaksian. Nah, sidang jemaah yang berbahagia, semoga kita semua oleh Allah selalu bimbing. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menunjuki cahayanya berserta berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Maka istilah yahdillahu linurihi may yasha dalam surat Nur itu bahwa Allah menunjuki cahayanya berserta semesta rohani, karena di dalam diri kita dan semesta itu adalah simetri. Di langit ada bintang, di dalam hati kita ada bintang. Kalau di dalam diri kita sudah menjadi bintang, melihat orang lain itu bintang semua. Kalau di dalam diri kita sudah baik, melihat orang lain baik semua. Kalau di dalam diri kita sudah damai, melihat orang lain di luar damai semua. Kalau di dalam diri kita sudah sejuk, melihat orang lain di luar sejuk semua. Dan itulah sebetulnya jati diri kita yang harus kita kuatkan, sehingga kita kembali pada Allah dalam keadaan bermainah jiwa yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa ja'alana wa iyyakum fi zumratil ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yusawwirukum